Halo adik-adik, kembali lagi bersama Miss Putri. Pada video kita kali ini, kita akan belajar mengenai peluang. Nah, ayo, siapa yang udah pernah dengar kata peluang? Pasti Miss rasa semua udah pernah dengar ya. Pasti kalian pernah bilang, dikitnya peluangnya masuk aku ke PTN ini, gitu kan? Dikitnya peluangnya masuk aku ke STAN, bla bla bla. Nah, jadi kalau berbicara mengenai peluang itu, apa sih peluang gitu kan? Nah, peluang itu kalau diartikan, dia adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Oke? Jadi dalam matematika, peluang itu dituliskan dengan peluang kejadian A itu sama dengan NA per NS dengan si peluang A itu kita baca dengan peluang A si NA itu adalah banyaknya kemungkinan A terjadi dan si NS itu adalah banyaknya semua kemungkinan yang terjadi. Oke, jadi secara matematis peluang kejadian A itu dituliskan adalah PA itu sama dengan NA per NS, dimana si PA-nya itu adalah peluang kejadian A, si NA-nya adalah banyaknya kemungkinan si A itu terjadi, NS adalah banyaknya semua kemungkinan yang bisa terjadi. Oke, jadi rentang peluang itu rentangnya hanya di rentang, Miss tulis ya, rentang peluang itu hanya di antara 0 sampai 1. Oke? Jadi kalau misalnya peluangnya 0, maka ini artinya kejadian itu mustahil terjadi. Oke? Kita tulis. Artinya kejadian mustahil terjadi. Lalu kalau peluangnya 1 gimana? Ya kebalikannya, berarti kejadian itu pasti terjadi. Berarti kita tulis artinya kejadian pasti terjadi. Oke, saya. Oke, biar lebih gampangnya kita langsung masuk ke contoh. Contoh ya. Oke, kita baca soalnya. Sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Berapa peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima? Nah, kalau misalnya ada istilahnya sebuah dadu, taruhlah ini gambar angka satunya ya. Miss nggak pandai menggambar 2, 3, 4, 5, 6. Bayangkan saja ini udah sisi yang nomor 1, sisi yang ada angka 2, sisi yang ada angka 3, sampai sisi yang ada angka 6. Nah, kita misalkanlah kejadian A itu adalah kejadian munculnya jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima, ya kan? Berarti kejadian A itu adalah kejadian muncul mata dadu bilangan prima. Nah, kalau bilangan prima apa-apa saja dia, maka dia adalah yang pertama, dia adalah 2, 3, dan 5. Nah, kalau kita lihat
kita udah tahu nih yang mana-mana aja gitu kan. Maka NA-nya berapa? NA-nya berarti 1, 2, 3. Maka NA-nya 3. Oke, sekarang NS-nya NS-nya berapa? NS-nya itu tadi kan kita udah sepakati bahwa dia adalah banyaknya semua kemungkinan yang bisa terjadi. Berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NS-nya ada 6. Sehingga kalau kita disuruh mencari peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima, tinggal kita masukkan ke rumus peluang kita, yaitu peluang kejadian A itu sama dengan NA per NS. NA-nya tadi berapa? NA-nya kita udah dapat dia 3, sedangkan NS-nya 6, sehingga dia adalah 3/6, atau kita bisa buat dia adalah setengah. Oke, bisa ya? Oke, kita masuk ke contoh yang kedua lagi. Oke, kita baca soalnya. Dari 7 orang pria dan 5 orang wanita, akan dipilih 4 orang secara acak. Berapakah peluang 4 orang yang terpilih itu? 3 diantaranya adalah pria dan 1 orang wanita. Nah, jadi Miss mau bilang di pelajaran peluang ini akan sering kita menggunakan permutasi kombinasi, kaidah pencacahan yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya kan? Sehingga kemarin Miss bilang itu adalah prasyarat untuk materi peluang gitu kan. Nah, sehingga permutasi dan kombinasi itu akan kita pakai di soal ini. Sekarang, kejadiannya apa? Kejadian A-nya adalah yang terpilih 3 diantaranya pria dan 1 wanita. Itu coba kita tulis. Kejadian yang terpilih 3 pria, 1 wanita, ya kan? Nah, sekarang kita mau cari NA-nya berapa, NS-nya berapa, ya kan? Nah, kita perhatikan lagi soalnya. Soalnya kan dibilang akan dipilih 4 orang secara acak. Ingat, secara acak. Berarti di sini tidak memperhatikan urutan. Maka kalau dikatakan tidak memperhatikan urutan, apa yang keingat oleh adik-adik? Iya, betul, gunakan rumus kombinasi. Nah, sekarang kan kita mau cari si NA dulu, ya kan? Nah, kita baca lagi soalnya. Katanya di sini akan dipilih 4 orang secara acak dari 7 orang pria dan 5 orang wanita, gitu kan? Dimana diantaranya 3 lah nanti si pria yang terpilih dan 1 wanita, gitu kan? Oke, kalau kita baca kata secara acak, maka apa yang langsung teringat oleh adik-adik? Iya, betul. Kita langsung mengingat kombinasi. Karena apa? Karena kalau dibilang secara acak, berarti dia tidak memperhatikan urutan, gitu kan? Berarti yang kita pakai adalah kombinasi. Kita lihat lagi kejadiannya. Kejadiannya katanya dipilih 3 pria, berarti 3 pria dari 7 pria, ya kan? Dan 1 wanita dari 5 wanita. Sehingga untuk mencari ini, kejadian ini, untuk mencari si NA-nya, kita pakai kombinasi. Yang pertama, kombinasi 3 dari 7 pria, ya kan? Kombinasi 3 dari 7 pria dikali kombinasi 1 dari 5 wanita. Kombinasi 1 dari 5 wanita. Bisa ya? Sehingga ini nanti kita masukkan ke rumus yang ini. Berarti NA-nya ya ini. Itu kan? Kemudian kita tentukan NS-nya. NS-nya berarti ya kombinasi 4 dari 12, ya kan? Karena yang mau dipilih 4 dari 12 orang, ya kan? 12, 7 tambah 5. Oke, kita langsung masuk saja ke peluang kejadian A. Maka dia adalah NA per NS. Tinggal kita masukkan aja yang ini. Kombinasi 3 dari 7 dikali dengan kombinasi 1 dari 5 per
kombinasi 4 dari 12. Udah tahu ya faktorial, ya kan? Apa rumus kombinasi itu? Miss tulis di sini ya, biar bisa muat. Dimana kombinasi itu rumusnya adalah n faktorial per n dikurang r faktorial dikali r faktorial. Maka kita tulislah, ini kan kombinasi 3 dari 7, maka langsung kita tulis. Berarti 7 faktorial per 7 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial, ya kan? Kali yang ini 5 faktorial per 5 kurang 1 faktorial kali 1 faktorial per yang ini berarti 12 faktorial per 12 kurang 4 faktorial kali 4 faktorial. Yuk kita kerjakan. Berarti ini menjadi 7 faktorial per 7 kurang 3, 4 faktorial kali 3 faktorial dikali 5 faktorial per 4 faktorial 1 faktorial per 12 faktorial per 8 faktorial kali 4 faktorial. Ayo kita kerjakan yang ini. Berarti kita jabarkan dia, di bawah aja ya biar muat. Kita jabarkan yang ini sampai muncul 4 faktorial seperti yang Miss ajarkan kemarin, seperti yang kita bahas kemarin, ya kan? Berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial kali ini. Berarti sampai 4 faktorial, ya kan? 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial, 1 faktorial kan 1, per yang bawah kita kerjakan. 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita lihat mana yang bisa kita seruput, ya kan? Pertama ini sat habis. Kemudian ini sat habis. 3 faktorial kan 3 kali 2 kali 1 berarti 6, ya kan? Berarti ini ke sini habis. Kemudian yang 8 faktorial ke 8 faktorial habis. Kemudian ini kan 4 kali 3 itu 12 habis ke sini. Kemudian yang duanya habis ke sini, yang atas sisa 5. Oke, sehingga bisa kita buat di sini hasilnya itu adalah ini tadi sisa berarti 7 kali 5, yang ini kali 5, ya kan? Per yang bawah kan udah habis, ini berarti sisa 11 kali 5 kali 9. Ada lagi nih yang bisa dicoret, ya kan? Serut. Sehingga sisanya adalah 35 per 99. Sehingga inilah jawabannya. Jadi peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima adalah 35 per 99. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu komplement suatu kejadian. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat. Jika peluang suatu kejadian A adalah PA, seperti yang kita pelajari tadi, ya kan? Maka peluang komplement kejadian A kita tuliskan seperti ini. PA pangkat C, atau dibaca PA komplement, atau PA aksen penulisannya. Oke, ini kita baca PA komplement.
Nah, jadi maksudnya ini gimana, Miss? Maksudnya adalah maksud si komplement di sini yaitu kebalikan dari si kejadian A. Jadi kalau misalnya seperti ini. Kita mempunyai sebuah dadu, ya kan? Jika kejadian A-nya adalah kejadian munculnya misalnya bilangan prima, maka kejadian A komplementnya adalah munculnya bilangan bukan prima. Atau misalnya jika kejadian A-nya adalah kejadian munculnya bilangan ganjil, maka kejadian A komplementnya itu adalah kejadian munculnya bilangan genap. Jadi mereka kebalikan gitu. Oke? Bisa ya? Nah, jadi secara matematis ada juga rumus dari komplement kejadian A ini. Apa dia? Nah, rumusnya adalah PA komplement itu sama dengan 1 dikurang PA. Oke? Supaya lebih nampak seperti apa dia, kita langsung masuk ke contoh. Coba kita baca. Peluang seseorang diterima di PTN ternama adalah 0,54, ya kan? Nah, berapakah peluang ia tidak diterima di PTN tersebut? Nah, coba kita lihat. Kita udah dikasih tahu peluang dia masuk ke PTN ternama, berarti itu adalah PA. Berapa? 0,54. Sementara yang ditanya berapakah peluang ia tidak diterima di PTN tersebut, berarti ini komplement, ya kan? Seperti yang kita bahas tadi, mereka berkebalikan, maka ini adalah komplement. Sehingga untuk mencarinya, kita pakai saja rumus yang ini, maka PA komplement itu adalah 1 dikurang PA. Nah, kita udah dapat tadi PA-nya dari soal, maka tinggal kita masukkan 1 dikurang 0,54. Hasilnya berapa? 0,46. Jadi peluang si anak ini tidak diterima di PTN tersebut sebesar 0,46. Oke, kita masuk ke contoh lain biar lebih paham. Yang ini mungkin masih terlalu mudah, ya kan? Oke. Oke, kita baca soalnya. 7 orang sedang duduk mengelilingi meja bundar. Berapakah peluang 3 orang tertentu tidak akan duduk berdampingan? Nah, coba kita telah lagi soalnya, ada kata meja bundar. Kalau kalian masih ingat, kalau adik-adik masih ingat, di pertemuan kemarin kita udah belajar mengenai permutasi siklis. Permutasi siklis ini adalah permutasi yang ketika kedudukannya itu di lingkaran, berbentuk lingkaran, ya kan? Ini sama, ya kan? Di sini mereka duduk mengelilingi meja bundar. Maka berarti yang kita pakai di sini adalah rumus permutasi siklis, ya kan? Nah, tapi ada ketentuannya, 3 orang tertentu tidak akan duduk berdampingan. Nah, sehingga kita lihat kejadian A-nya apa? Maka kejadian A-nya adalah 3 orang duduk berdampingan, ya kan? 3 orang duduk selalu berdampingan. Nah, sementara yang ditanyakan peluang 3 orang tertentu itu tidak akan duduk berdampingan, maka yang ditanya itu A komplement, ya kan? Sehingga kita harus cari dulu PA-nya supaya bisa nanti kita tentukan PA komplementnya, ya kan? Bisa ya? Oke, Miss gambarkan, Miss ilustrasikan si meja bundarnya dan si 7 orangnya itu seperti ini. Ini meja bundarnya, ini orang pertama, ini orang kedua, ini orang ketiga, ini orang keempat, ini orang kelima, ini orang keenam, dan ini orang ketujuh. Oke? Katanya 3 orang duduk selalu berdampingan. Oke?
Kalau kalian masih ingat rumus permutasi siklis, rumus dari permutasi siklis itu adalah N dikurang 1 faktorial. Tapi di sini ada 3 orang yang selalu duduk berdampingan. Maka ketika misalnya pindah si ini, maka mereka bertiga tetap berdampingan. Misalnya pindah si ini ke sini, mereka bertiga tetap berdampingan. Sehingga yang ini kita anggap satu elemen, yang 3 ini, ya kan? Kalau biasa kan kita di permutasi siklis langsung buat aja. Orangnya 7 orang, berarti 7 kurang 1 faktorial gitu kan. Nah, ini kasusnya beda karena ada catatannya. Si 3 orang ini duduknya selalu berdampingan gitu. Maka si 3 ini tidak lagi menjadi 3 elemen, tapi kita anggap menjadi 1 elemen. Sehingga sekarang elemennya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sisa 5. Maka kita masukkan dia ke rumus permutasi siklis, tapi kita buat di sini dia adalah Na, ya kan? Kita mau cari si Na nih sekarang, ya kan? Na tadi kan sama dengan yang kita pakai rumus permutasi siklis, maka dia adalah N kurang 1 faktorial, ya kan? N-nya tadi kita udah dapat berapa? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini menjadi 5 dikurang 1 faktorial. Cukup sampai di sana? Belum. Kita harus lihat yang 3 ini. Yang 3 ini kan bisa saja mereka berganti posisi. Misalnya si ini pindah ke sini, si ini pindah ke sini. Tapi kan mereka tetap berdampingan yang 3 ini. Sehingga si yang 3 orang ini punya beberapa cara untuk berganti atau bertukar tempat. Berapa cara? 3 faktorial cara. Sehingga kita kalikanlah ini dengan 3 faktorial cara yang 3 orang ini. Nah, inilah nanti yang menjadi hasil si AN-nya. Ayo kita kerjakan. Ini berarti 4 faktorial kali 3 faktorial. 4 faktorial. 4 faktorial itu adalah 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24. Sementara 3 faktorial itu 6. 24 kali 6 berapa? 144. Nah, inilah untuk si Na-nya. Nah, sekarang kita mau cari Ns. Di sinilah kita buat ya. Kita mau cari Ns. Ns ini ya ini. Berapa dia tadi elemennya? 7. Berarti 7 kurang 1 faktorial sama dengan 6 faktorial. 6 faktorial berapa? 6 faktorial adalah setelah dihitung 720. Sekarang kita udah dapat Na-nya, kita udah dapat Ns-nya. Tinggal kita masukkan ke rumus peluang kejadian A. Peluang kejadian A rumusnya adalah Na per Ns. Na-nya berapa? Na-nya adalah 144, Ns-nya adalah 720. Setelah kita bagikan, maka dapatlah kita hasilnya, itu adalah 1/5. Jadi, peluang kejadian si A-nya itu kan kita udah dapat 1/5. Sementara yang ditanya di soal kan bukan itu. Yang ditanya adalah komplemennya, peluang komplemennya. Karena apa yang ditanya? Peluang 3 orang tertentu itu tidak akan duduk berdampingan, berarti komplemen, ya kan? Sehingga kita masukkanlah ke rumus PA komplemen, di mana rumusnya adalah 1 dikurang PA. PA-nya kita udah dapat, yaitu 1/5. Maka 1 dikurang 1/5 itu adalah 4/5. Kita tinggal ubah aja, yang satu ini kan sama dengan 5/5, ya kan? 5/5 dikurang 1/5 adalah 4/5. Jadi peluang si 3 orang tertentu ini, jadi peluang 3 orang tidak akan duduk berdampingan adalah 4/5. Itu dia untuk komplemen suatu kejadian. Kita masuk ke submateri kita yang terakhir, yaitu mengenai frekuensi harapan.
Oke. Apa itu frekuensi harapan, gitu kan? Ayo kita lihat definisinya. Oke, kita baca. Frekuensi harapan katanya adalah harapan banyaknya suatu kejadian yang terjadi dari banyaknya jumlah percobaan yang dilakukan. Nah, frekuensi harapan ini juga punya rumus, di mana rumusnya adalah frekuensi harapan dari A, kejadian A, itu adalah peluang kejadian A dikali banyak percobaan. Ini dia rumus yang akan kita pakai ketika kita mau mencari frekuensi harapan. Oke, supaya lebih nampak pemakaian rumusnya, kita langsung ke contoh. Oke, kita baca soalnya. Pada pelemparan 2 dadu sekaligus sebanyak 72 kali, berapakah frekuensi harapan jumlah kedua dadu lebih dari sama dengan 10? Lebih dari sama dengan 10. Jadi kalau misalnya lebih dari sama dengan 10, bisa jadi angkanya itu 10, bisa jadi 11, bisa jadi 12, ya kan? Nah, coba kita lihat. Berarti kejadian A-nya itu adalah kalau 2 dadu, berapa sama berapa yang 10, 11, dan 12? Yang pertama, bisa saja dia adalah 4,6, ya kan? Ini kan 4 tambah 6, 10, memenuhi, ya kan? Memenuhi soalnya. Bisa saja dia 5,5, pas ya? Bisa saja dia 4,6. Ini yang 10. Ini 10, ini 10, ini 10. Yang 10 udah habis, kita masuk ke yang 11. Bisa saja dia 5,6. Ini 11 kan? Kemudian bisa saja dia 6,5. Ini juga 11. Yang terakhir bisa saja dia 6,6. Sehingga kalau kita lihat NA-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 NA-nya, ya kan? Kemudian NS-nya berapa? NS untuk 2 dadu adalah 6 kuadrat atau 36, ya kan? Karena dia 2 dadu sekaligus. Nah, kita mau cari dulu PA-nya, peluang kejadian A-nya, karena di rumus frekuensi harapan ada peluang kejadian A. Sementara belum kita cari, ya kan? Sehingga mari kita cari peluang kejadian A itu adalah NA per NS. NA-nya berapa? 6. NS-nya 36. Sehingga ini adalah 1/6. Nah, kita udah dapat PA-nya. Maka untuk mencari frekuensi harapan kejadian A-nya, maka kita tinggal masukkan ke rumus FA itu sama dengan peluang kejadian A kali banyak percobaan. Peluang kejadian A-nya berapa? 1/6. Banyaknya percobaan berapa? Diketahui nih di soal 72. Sehingga ini adalah, mana tinta merah? Sehingga ini adalah, ini kan bisa kita coret. Ini adalah 12.
sehingga frekuensi harapannya adalah 12. Oke, jadi ini artinya dari 72 pelemparan dadu tadi ada sebesar 12 kali pelemparan yang kemungkinan akan memunculkan jumlah yang lebih besar atau sama dengan 10. Oke, bisa ya? Coba tulis dia. Saya ya, bisa kita simpulkan bahwa dari 72 kali lemparan si dadu tadi, maka sebesar 12 kali lemparan kemungkinannya akan memunculkan jumlah kedua mata dadu yang lebih besar atau sama dengan 10. 12 lah dia. 12 kali pelemparan yang memungkinkan dia memunculkan yang ini. Bisa ya? Oke, kita masuk ke contoh yang terakhir biar lebih paham ya kan. Ini adalah contoh terakhir. Oke. Kita lihat, kita baca soalnya. Berdasarkan perakiraan cuaca, peluang tidak turun hujan di Kota Medan selama bulan September 2025 adalah 7/15. Nah, berapa harikah harapan turun hujan di Kota Medan selama bulan September 2025? Nah, ketika kita lihat, PA-nya atau peluang kejadian A-nya sudah diketahui, yaitu 7/15. Sehingga kita buatlah si kejadian A-nya adalah peluang tidak turun hujan, ya kan? Berarti bisa kita buat tidak turun hujan. Nah, kita udah diketahui peluang tidak turun hujan itu adalah 7/15 dari soal yang ini, ya kan? Nah, yang ditanya itu berapa harikah harapan turun hujan di Kota Medan selama bulan September? Kejadian A-nya adalah tidak turun hujan. Yang ditanya turun hujan, maka ini adalah iya, betul, A komplement, ya kan? Sehingga kita harus cari dulu A komplement, peluang A komplementnya. Coba kita tulis. Peluang turun hujan itu kan peluang A komplement. Nah, peluang A komplement apa rumusnya? Yaitu 1 kurang peluang kejadian A. Nah, peluang kejadian A kita udah tahu yaitu 7/15. Maka peluang kejadian A komplement itu adalah 1 kurang 7/15 sama dengan 8/15, ya kan? Bisa ya, ini tinggal kita buat 15/15. 15 kurang 7 berapa? 8. Sehingga kita peroleh 8/15. Nah, sekarang yang ditanya bukan peluang A komplement, tapi apa? Tapi harapan. Berarti frekuensi harapan dong masuk kita ke sini. Nah, kita hitung. Ini kan peluang kejadian A dikali banyaknya percobaan. Coba kita ketahui bahwa banyaknya hari di bulan September 2025 itu ada 30 hari. Sehingga banyaknya percobaan ini akan kita ganti dengan banyaknya hari. Sehingga kita buatlah di sini banyaknya hari di September 2025 itu adalah 30 hari. Oke? Sehingga kita masukkanlah ke rumus bahwa frekuensi harapan kejadian A itu adalah kita masukkan yang ini. Ya kan? 8/15 dikali dengan
30. Ini yang harinya. Sehingga kita serut, kita peroleh ini sisa 2. Maka dapatlah kita jawabnya adalah 16. Jadi harapan turun hujan adalah berapa hari? Iya, betul, 16 hari. Oke, gampang ya. Oke adik-adik, jadi ini adalah soal terakhir kita pada video kali ini mengenai peluang. Oke, itu dulu video kita hari ini. See you besok.